Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Per- Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas EAS pengolahan citra digital kelas R. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diamanda Salsabila dengan NBI 14621000154 dan teman saya. Saya Andre Pramudia dengan NBI 14621000161. Ya, jadi ini kami memiliki dataset yaitu hepatitis. Untuk pendahuluan latar belakang, hepatitis adalah penyakit yang berbahaya karena dapat berkembang menjadi kanker hati jika tidak dideteksi sejak awal. Oleh karena itu, diperlukan metode yang dapat membantu dokter untuk mendiagnosis hepatitis. Nah, metodenya itu menggunakan algoritma Naive Bayes. Namun, algoritma ini memiliki kelemahan, yaitu sensitif terhadap atribut yang tidak relevan. Nah, untuk mengatasi tersebut, diperlukan adanya pemilihan metode. Tujuan penulisannya yaitu untuk menerapkan algoritma Naive Bayes Rapid Minor dalam mendiagnosis penyakit hepatitis dengan akurasi yang tinggi. Untuk tinjauan pustaka, tujuannya utama yaitu untuk menguji sejauh mana algoritma Naive Bayes dalam melakukan klasifikasi terhadap zat hepatitis. Langkah-langkahnya yaitu ada pengumpulan data, itu mencari data yang tersedia, yaitu datanya hepatitis, kemudian mengintegrasikan semua data ke dalam dataset, termasuk variabel yang diperlukan. Nah, penelitiannya itu dengan data sekunder dan diperoleh dari UC repository dengan alamat web ini. Kemudian pengolahan data, itu data diseleksi dan dibersihkan, kemudian ditransformasikan ke bentuk yang diinginkan, sehingga dapat dilakukan persiapan. Nah, tekniknya itu untuk menggolongkan data berdasarkan hasil atribut, kemudian data yang diperoleh sebanyak 155 data dengan 120 data berada di kelas live dan 30 data di kelas die. Untuk metode yang digunakan, metode klasifikasi data mining algoritma Naive Bayes menggunakan perhitungan manual menggunakan Microsoft Excel. Eksperimennya itu data yang diperoleh sebanyak 155 data dengan 123 berada di kelas live dan 30 data berada di kelas die. Nah, hasil dari penelitian ini menggunakan software Rapid Miner, menggunakan algoritma Naive Bayes, dan Rapid Miner menunjukkan lebih dari 50%, yaitu sebesar 76,77%, dengan hasil kelas precision-nya 98%, untuk prediksi live dan kelas recall sebesar 96,88 untuk prediksi die. Untuk hasil evaluasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Andre. Baik, untuk hasil evaluasi, untuk penelitian selanjutnya lebih dikembangkan lagi dengan menggunakan metode seleksi atribut yang lain seperti Chi-square, forward selection, backward elimination, dan sebagainya. Untuk kecepatan penyelesaian atribut, kemudian dilakukan komparasi dengan menggunakan pengujian metode yang sama untuk dataset publik sebagai data sekunder dan data hasil riset sebagai data primer. Deng- dengan menggunakan metode optimasi lain seperti uncolony optimization atau ACO, lalu genetic algorithm atau GA. Selanjutnya yaitu algoritma Navi Bayes yang awalnya digunakan dalam bidang klasifikasi dan prediksi telah berhasil diadaptasi ke dalam pengolahan data medis. Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana algoritma Navi Bayes dapat digunakan dalam analisis data medis untuk memprediksi jenis hepatitis yang diidap oleh pasien. Hasilnya menunjukkan bahwa algoritma ini dapat menghasilkan prediksi yang akurat. Oke, selanjutnya yaitu tinjauan kritis. Pengembangan startup di bidang medical image processing untuk mendeteksi hepatitis di Indonesia adalah langkah positif yang sangat diperlukan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, kita dapat meningkatkan akurasi diagnosis hepatitis, mengurangi beban penyakit, dan meningkatkan aksesibilitas ke layanan masyarakat kolaborasi antara pemerintah, lembaga, dan sektor wisata
swasta. Baik, selanjutnya Sangat langsung di programnya. Nah, kami memasukkan datanya tuh ada 6 gambar. Kemudian untuk soal yang pertama yaitu tahap praproses pengolahan piksel. Pengolahan piksel dibagi menjadi 3. Pengolahan piksel transformasi algoritma. Jadi ini untuk membaca dan menampilkan citranya menggunakan Emrit dan mengubah citra asli ke grayscale dengan fungsi RGB to gray. Kemudian untuk menentukan parameter transformasi logaritmik, ini konstantanya sebesar 1. Kemudian diimplementasikan dengan rumus C dikali log dalam kurung 1 plus double menggunakan double tipe datanya kemudian dipanggil. Kemudian untuk normalisasinya dengan transformasi ke dalam rentang 0 sampai ke 255. Nah, ini menggunakan rumusnya Win8 image dibagi max-nya image satu transformer, kemudian nanti akan dikalikan oleh 255. Dan untuk menampilkan hasil transformasinya ini menggunakan subplot, kemudian dikasih judul title-nya transformasi 1 dan sampai 6. Nah, berikut hasil gambarnya. Selanjutnya untuk pengolahan image negatif. Seperti sama ini untuk membaca dan menampilkannya menggunakan Emrit dan mengubah citra asli ke grayscale menggunakan rumus RGB to gray. Dan rumusnya untuk pengolahan citra negatif itu 255 dikurangi dengan image-nya yang dari sini. Kemudian untuk menampilkan sama menggunakan subplot dengan title-nya image negatif 1 sampai 6 dan mshow ini untuk menampilkan hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian untuk selanjutnya untuk histogram. Pengolahan histogram itu ada 2. Ini untuk histogram specification untuk membaca dan menampilkan citra, kemudian untuk mengubah citra asli ke grayscale menggunakan RGB to gray. Kemudian untuk menerapkan ini seperti ini. Nah, hasilnya. Kemudian untuk histogram equalization untuk membaca dan menampilkan citranya menggunakan Emrit, mengubah citra asli menggunakan RGB to gray, dan untuk menerapkan histogram equalization dengan rumusnya ini histek dan menampilkan hasilnya menggunakan mengatur tata letaknya menggunakan subplot dan menampilkannya menggunakan mshow dan ada judulnya tuh di title. Nah, ini hasilnya untuk histogram equalization. Selanjutnya pengolahan max smoothing. Untuk smoothing membaca dan menampilkannya menggunakan Emrit, kemudian untuk citra asli ke grayscale-nya menggunakan rumus RGB to gray, dan menerapkan filternya dengan filter size-nya sebesar 5 ukurannya, dan rumusnya ini max sama dengan 1 dalam kurung filter underscore size dibagi filter size pangkat 2. Kemudian ini untuk menerapkannya dengan menggunakan mfilter, dan menampilkannya tata letaknya subplot, kemudian menampilkannya dengan mshow dan untuk menambahkan judulnya dengan title.
Nah, berikut hasilnya smoothing sangat halus. Dan untuk mark sharpening, membacanya dengan Emerit, kemudian citra hasil ke grayscale menggunakan RGB, terus saya mengambil filter size-nya dengan ukuran 9. Nah, untuk rumusnya ini dengan image 1 dikurangi dengan image smooth. Nah, berikut hasilnya ditajamkan. Kemudian untuk selanjutnya ada image restoration. Image restoration menampilkan dan membacanya menggunakan Emrit, kemudian ada matriks yang berisi jenis noise dan intensitasnya setiap citra. Ada saltpapernya sebesar 0,02, Gaussiannya 0,2, saltpaper 0,05, Gaussian 0,5, saltpapernya 0,1, dan Gaussiannya 0,1. Nah, untuk membuat satu figur menjadi satu itu menambahkan figur, kemudian ada for each, sama dengan 1:6. Ini maksudnya itu nanti untuk menampilkan gambar 1 sampai gambar ke-6, dan untuk konfigurasi noise dengan current config sama dengan noise config dalam kurung I, dan menambahkan noise-nya menggunakan noisy image sama dengan mnoise, eval, image 62str, current config 1, current config 2. Dan untuk menampilkan hasil citranya menggunakan subdot 2,3, ini nanti sejumlah ini gambar 1 sampai gambar 6 ditampilkan dengan noisy image dengan title-nya citra dengan noise, dan titik-titiknya ini akan diisi sesuai I. Nah, berikut hasilnya dengan citra noise-nya. Kemudian restoration main filter ini untuk membaca citranya. Kemudian untuk mengambil citra asli menggunakan original image dengan eval image 62str. Untuk mengaplikasikan main filter menggunakan main filter image and filter original image f special average-nya 3,3. Dan untuk menampilkan hasil main filter menggunakan tata letaknya seblot dan menampilkannya mshow dan menambahkan judulnya itu menggunakan tadi. Nah, berikut hasil dari main filternya. Kemudian untuk image morphology. Image morfologi, yang pertama ada morfologi erosi, ini untuk menampilkan ke-6 citra, kemudian untuk membuat figur dengan for I, sebanyak perulangan 1-6 gambar untuk mengambil citra aslinya, dan mengaplikasikan erosi struktur elemen yang digunakan adalah square dengan ukuran sebesar 3x3, dan ini square-nya 33. Nah, untuk menampilkan hasil erosinya tata letaknya 2,1 untuk menyesuaikan gambarnya 1-6, menampilkan gambarnya, dan untuk menambahkan judul. Ini hasilnya erosi. Dan untuk image morphological dilasi, ini untuk membaca citranya, kemudian untuk membuat figurnya, dan menampilkan gambar 1-6, dan mengambil citra asli menggunakan original image, eval ini 62stri, dan mengaplikasikan dilasi dengan elemen square-nya sebesar 3x3. Nah, dengan rumusnya karena dilasi itu mdlight, dan untuk menampilkannya, nah ini hasilnya untuk dilasi. Kemudian untuk tahap segmentasi selanjutnya untuk deteksi tepi akan disampaikan oleh teman saya Andri Pramudina. Baik, terima kasih. Eh, Selanjutnya itu deteksi tepi. Nah, untuk deteksi tepi ini digunakan IMG Emrit untuk membaca image-nya. Nah, deteksi tepinya ini menggunakan Sobel. Lalu untuk mengubah citra asli menjadi grayscale-nya,
itu menggunakan IMG RGB to Gray. Nah, RGB to Gray-nya image 1 sampai image 6. Lalu untuk menerapkan filter dengan parameter thresholdnya itu menggunakan metode Sobel. Nah, fungsinya itu untuk mendeteksi garis tepi pada citra grayscale menggunakan threshold yang berbeda. Sobelnya itu untuk mendeteksi garis tepi dalam fungsi EDG untuk memberitahu MATLAB bahwa kita itu ingin menggunakan operator Sobel. Itu dengan caranya itu IMG Sobel sama dengan EDG dalam kurung IMG Gray yang udah di grayscale tadi, lalu dikasih Sobel. Nah, di sini dikasih parameter threshold. Di sini mulai dari 0,07 sampai 0,3. Lalu untuk menampilkan hasilnya itu menggunakan subplot. Subplotnya itu menggunakan IMG show hasil dari penerapan fitur garis tepi atau sobel tadi dengan judul sobel parameternya sesuai dengan parameter thresholdnya masing-masing. Gitu. Silakan dijalankan. Baik. Nah, seperti ini tampilannya untuk sobel parameter mulai dari 0,07 sampai 0,3. Oke, next. Deteksi tepi private. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan mRead untuk membaca image-nya. Lalu untuk mengubah image-nya itu menggunakan RGB to gray. Sedangkan untuk menerapkan filternya itu menggunakan IMG 1P itu dinamainya ya setelah hasilnya itu dengan rumus add G IMG to gray private. Lalu dengan parameternya 0,07 sampai 0,03. Disesuaikan ya dengan image 1 sampai image 6-nya. Untuk menampilkan filternya itu menggunakan subplot dengan cara show image yang udah dilakukan filter private-nya tadi dengan parameternya itu mulai dari 0,07 sampai 0,3. Hasilnya seperti ini. Oke, lanjut. Selanjutnya untuk deteksi tepi menggunakan eh, mat Marhil. Nah, untuk menampilkan citranya itu menggunakan mRead sama tadi, mulai image 1 sampai image 6. Lalu untuk mengubah citranya menjadi grayscale itu menggunakan RGB itu gray, mulai dari image 1 sampai image 6. Setelah itu menerapkan eh, detektor tepi dari Marhil dengan fungsi add-G. Nah, caranya itu dengan IMG image 1 marhil sampai image 6 lalu itu menggunakan add-G dalam kurung image yang sudah di grayscale tadi lalu dipanggil dengan fungsi log. Setelah itu diberikan nilai defisiensi standar dari filter Gaussian lalu terakhirnya itu dikasih ambang batas untuk deteksi tepi pixel sebagai tepinya. Lalu untuk menampilkannya sama menggunakan subplot, lalu di show dan titelnya Marhil Red dengan parameter mulai dari 0,7 sampai 3. Oke, berikut tampilannya ya. Next. Selanjutnya deteksi tepi menggunakan Kenny. Nah, untuk membaca citranya itu menggunakan mRead mulai dari image 1 sampai image 6. Setelah itu di grayscale menggunakan RGB to gray mulai dari image 1 sampai 6. Lalu diterapkan dengan parameter thresholdnya, metodenya itu metode Kenny. Nah, jadi image 1C itu image 1 Kenny sama dengan add G IMG to gray dalam kurung. Ini Kenny ini untuk manggil fungsi Kenny. Lalu ada beberapa operator untuk mendeteksi atau range-nya thresholdnya itu mulai dari 0,1, 0,6, lalu 0,07. Itu pula sampai dengan image 6 yaitu 0,5, 0,6 dan 0,3. Lalu diterap untuk menampilkan hasil image yang sudah diterapkan dengan metode kayak ini tadi itu menggunakan subplot. Nah, subplotnya itu mulai dari image 1 sampai 6 di show. Lalu
dikasih nama Kenny parameter mulai dari 0,7 sampai 0,3. Baik, lanjut. Nah, seperti itu ya tampilannya untuk dari Kenny ini mulai dari 0,7 sampai 0,3. Selanjutnya itu thresholding dengan global atau OTSU. Nah, di situ menggunakan IMRIT untuk bacanya, lalu untuk merubahnya menjadi grayscale itu menggunakan RGB to gray. Setelah dijadikan grayscale, eh, diterapkan global thresholding dengan metode OTSU tadi, threshold 1 gray trace dalam kurung image 1 gray, lalu dijadikan image global itu dengan IMB binarize dalam kurung image 1 gray threshold 1. Begitu pula sampai dengan threshold 6. Untuk menampilkannya menggunakan subplot dengan imshow dengan titelnya itu global thresholding 1 sampai thresholding 6. Baik, langsung tiran. Oh enggak. Oke. Berikut tampilannya ya, thresholding global dari 1 sampai 6. Selanjutnya itu deteksi tapi menggunakan thresholding adaptif. Nah, di adaptif ini dia sama seperti sebelumnya di IMRIT lalu di RGB to Gray. Lalu untuk meningkatkan kontras citra pada eh, gambarnya itu menggunakan adaptive tag IMG yang sudah di gray tadi dengan nama IMG Enchant. Lalu menerapkan deteksi tepi menggunakan thresholding adiktifnya itu menggunakan eh, Edge IMG Adsense Sobel dengan namanya nanti dia sebagai IMG adaptif. Untuk menampilkannya menggunakan subplot di M-Show mulai dari thresholding 1 sampai thresholding 6 yang aktif ya. Adap, adaptif tapi thresholding 1 sampai 6. Ini hasilnya adaptive thresholding mulai dari 1 sampai 6. Oke, lanjut. Selanjutnya clustering. Selanjutnya itu clustering menggunakan YCBR. YCBCR. Nah, ini clustering HSV ya. Untuk fungsinya, untuk fungsinya itu pemrosesan gambar pertama itu menggunakan I1 MRIT. Lalu di RGB itu YCBCR. Image 1 tadi lalu dihasilkan untuk tampilannya itu menggunakan MShow dengan judul hasil YCBR YCBCR 1. Sorry, sorry. Untuk pemrosesan gambar keempat tambahannya itu menggunakan for i sama dengan 2:6. Untuk membaca gambarnya itu menggunakan file name sprint tf. Hmm, Lalu untuk membaca file name-nya itu diinisialkan menjadi i mread file name. Lalu untuk mengkonversi ke ruang warna HSV itu menggunakan lab image sama dengan RGB to YCBCR 1. Lalu untuk menampilkan gambar C-nya itu subplot lalu di IMShow dengan hasil YCBCR. Nomor 2 STRI. Lalu di N. Untuk K-means clusteringnya itu menggunakan 3 karena menggunakan jumlah clusternya itu 3. Lalu M, N, Z sama dengan size I1. Untuk I1 double itu sama dengan double I1. Lalu untuk V1 sama dengan reshape
dalam kurung I1 double, koma M kali N, koma Z. Untuk interaktif stepnya menggunakan fungsi k-means, yaitu ID X1, C1 sama dengan k-means V1, K distance dan Squilidean. Untuk menampilkan hasil clustering pertama dalam bentuk citra atau dua dimensi itu menggunakan eh, ini ya yang Y1 reshape sampai ke subplot untuk menampilkan figurnya. Untuk pemrosesan gambar keempat tambahan itu menggunakan for I sama dengan 2:6 sampai untuk menampilkan hasil clusteringnya subplot 2,3, I lalu di M show. Next ke bawahnya sudah ya. Lanjut Diran. Ini ya untuk hasil dari figur satu, figur 2. Nah, ini hasil YCB CR1 sampai 6. Ini untuk hasil dari YCB CR clustering 1 sampai seterusnya. Selanjutnya yaitu clustering dengan RGB. Nah, pada bagian RGB ini sama seperti yang sebelumnya untuk YCBCR-nya, cuman diganti dengan RGB. Mulai dari pemrosesan gambar pertama sampai pemrosesan gambar keempat tambahan. Itu menggunakan RGB to gray. Sama Lalu seperti sebelumnya, akan tetapi ini rumusnya itu diganti menggunakan RGB to gray. Kalau yang sebelumnya itu kan menggunakan rumus RGB to YCBCR. baik, terima kasih seperti itu. Untuk hasilnya seperti ini. Sangat jelas ya dan bagus. Untuk clustering HSV-nya itu diganti yang menggunakan RGB to gray. Lalu di ini dijadikan RGB to HSV. Itu dari yang YCBCR sampai RGB tadi diganti HSV. Untuk hasilnya figur 2-nya seperti ini dan figur pertamanya dia lebih gelap dan berwarna biru. Seperti ini. Selanjutnya itu clustering menggunakan CIE. Nah, di sini menggunakan RGB to lab. Untuk hasilnya seperti ini. Dia warnanya kemerahan. Untuk figur pertama dan figur keduanya seperti itu. Tunggu sebentar karena masih azan.
Eh, baik, langsung saja. Yang selanjutnya itu konstruk vocab. Nah, pada bagian konstruk vocabulary ini itu fungsinya seperti ini ya. Lalu untuk feature sama dengan single. Nah, ini menggunakan for. For-nya itu di loop sebanyak data yang dibaca. Lalu eh, untuk IMG Emirates-nya itu untuk membaca semua sebuah citra. Lalu untuk gray image sama dengan RGB itu gray itu untuk mengkonversi ke grayscale-nya. Lalu untuk points Harris Corner Detection itu menggunakan gray image 1. Lalu untuk block feature valid points sama dengan extraction block feature grayscale i- image point 11. Lalu untuk backs of visual world itu menggunakan image fit sama dengan backs of visual world image pad, vocab. Lalu untuk menyiapkan matrik untuk outputnya sesuai dengan ukuran histogramnya itu menggunakan size of data sama dengan length dalam kurung image pads. Untuk mengatur jumlah words-nya itu numo f word sama dengan 128. Lalu untuk meloopingnya itu menggunakan for x sama dengan i banding length image pads. Untuk read selanjutnya eh, untuk fungsi trainnya itu seperti ini. Untuk mendapatkan get image path-nya. Mulai dari menyiapkan tempat untuk menyimpan nama alamat dari setiap file sampai untuk menempatkan nama file dan nama kategori pada tempat yang sesuai dengan nama folder dari data training dan data set, data testnya. Lanjut, untuk KNN itu menggunakan data yang sesuai dengan pada bagian train yang di sana terdapat juga tes juga yang isinya doc dan cat. Untuk folder docnya isinya itu mulai dari doc 1 sampai 5 dan cat 1 sampai cat 5. Lalu untuk tesnya itu mulai dari doc 1 sampai 5 dan catnya cat 1 sampai cat 5 dalam format JPG. Letaknya itu pada ini ya, pada data D, kuliah semester 5 pengolahan citra digital EAS. Lalu untuk isi-isinya seperti itu, silakan Diran. Untuk akurasinya itu 0,4. Lalu untuk persepnya itu dengan fungsi ini letaknya sama. Ini untuk kategorinya cat dan dog. Lalu untuk nom trennya itu 5 dan untuk mengkonversi labelnya dalam bentuk kategori dalam bentuk biner itu menggunakan ini dari C1 kategorical trend label sampai new test. Oke, hasil runnya. Nah, ini ya hasil dari runnya untuk network diagramnya. Nah, ini tampilan dari inputnya, viewnya, perceptron input. Dan ini dia masih proses sampai ke 500. Target value-nya itu 500. Performance-nya mulai dari 0,4. Lalu selanjutnya itu M percep. Nah, M percep ini
Bentar. Oke, selanjutnya untuk M-Percept-nya itu kategorinya sama, cat dan dog. Untuk nomor tren cat-nya itu 5. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang M-Percept-nya itu tampilan dari network diagramnya bisa ditampilkan. Nah, seperti ini ya untuk tampilannya, mulai dari input sampai output. Lalu selanjutnya yang terakhir itu CNN. Nah, pada bagian CNN ini dia pembentukan layernya dari jaringan yang digunakan seperti itu ya. Lalu untuk parameter trainingnya mulai dari option itu sampai ke bawahnya untuk menghitung akurasinya. Dengan fungsi tersebut karena durasi. Untuk hasil runningnya seperti ini. Optimizing. Oke. Nah, sudah mulai muncul. Ini training progressnya, akurasi sampai lossnya. Untuk akurasi itu berwarna biru dan lossnya berwarna merah. Dari epoch 1 sampai epoch 2. Jumlahnya itu ada 232. Frekuensinya itu 30. Sampai epoch 3 dan epoch. Oke, sebentar. Oke, untuk validation akurasinya itu 98,84%. Waktunya 59 detik. Oke. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.